Shalom saudara, kita hidup ini sebenarnya mengkomunikasikan suatu image atau persepsi kepada sekeliling kita. Inilah yang harus kita hidupi. Seperti dalam pemasaran ada dua faktor. Yang pertama, kita harus menanamkan persepsi pada banyak orang tentang diri kita yang memantulkan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus memberi pengalaman kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kita. Persepsi ditambah dengan pengalaman, maka itu akan dampaknya luar biasa, saudara. Orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, hidup kita ini seperti surat yang terbuka. Ibarat musik yang didengar banyak orang. Orang akan melihat, mendengar, dan mengalami bagaimana kita hidup. Mari kita menjadi duta representasi dari surga. Setiap jemaat Tuhan di GMM, mari kita belajar berdampak bagi lingkungan kita. Visi GMM adalah melahirkan anak-anak Allah yang berkenan baginya. Untuk itu diperlukan proses panjang. Saudara tetap bersama kami, bersama-sama sebagai keluarga besar, bersama-sama belajar menjadi anak Allah. Saya, Gembala Sidang Gereja Mula-Mula GMM, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada, mengucapkan selamat beribadah, saudara. Semangat, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian. Tema kita di pagi hari ini adalah Isabel zaman ini. Mungkin nama Isabel ini kalau orang baca Alkitab akan tahu. Nama ini konotasinya itu jahat, penggoda, penyesat. Jadi bukan hanya tokoh sejarah, dia sangat jahat, saudara. Tetapi rohnya itu rupanya sampai hari ini bekerja. Bahkan di dalam gereja. Banyak orang tidak menyadari di dalam gereja ada roh Isabel. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu siapakah Isabel ini di dalam Alkitab ya. Isabel adalah istri Raja Ahab, saudara. Raja Israel kuno. Israel terpecah menjadi dua kerajaannya, di utara dan di selatan. Di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Di utara disebut kerajaan Israel, di selatan disebut kerajaan Yehuda. Makanya ketika Israel tercerai-berai, daerah itu disebut Yudea dan Samaria. Semua itu. Samaria di utara, Yudea di selatan. Itu mewakili Israel seutuhnya. Kerajaannya Raja Ahab ini sekitar tahun 874 sampai 853 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 1300 tahun yang lalu ya. 3000 tahun yang lalu kira-kira. Dan itu dicatat di 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal 16 dari ayat 30 sampai 33. Supaya kita bisa mengerti konteksnya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini Raja Israel yang sangat jahat nih, saudara. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ini raja yang paling jahat di zamannya. Raja Ahab. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon.
Sidon itu Venesia. Sidon itu kafir. Jadi Ahab ini kejahatannya luar biasa. Ia ambil istri lagi, Isabel. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Raja Israel ini memperistri yang namanya Isabel, anak orang kafir dari Venesia. Lalu ia menyembah Baal karenanya. Kenapa? Karena orang Venesia itu orang kafir, dia menyembah Baal. Jadi Israel rupanya berkhianat sama Tuhan. Ayat 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Di kota Samaria di utara, Raja Ahab membangun kuil untuk Baal. Dan ia menyembah di sana Baal. Ini keterlaluan, saudara. Ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Enggak cuma Baal, Asyera juga. Asyera ini dewi kesuburan. Kanaan. Dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel. Lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Asyera. Asyera ini terkenal loh, Dewi Asyera ini. Di dalam mitos Kanaan kuno, Asyera ini kawin dengan dewa yang namanya Yahweh. Yahweh itu nama dewa. Asyera kawin dengan Yahweh. Gak tahu punya anak siapa. Itu mitos. Ya. Nah, rupanya Raja Ahab ini sangat jahat di mata Tuhan. Ya. Dan dengan demikian maka Tuhan sakit hati, saudara. Karakter dari Isabel ini, kalau saudara baca di Alkitab ya, Isabel itu bukan cuma istri raja loh. Tapi dia pengendali spiritual dan politik. Jadi rupanya Raja Ahab ini laki-laki yang takut istri. Isabel yang menyetir Raja Ahab. Ayo sembah Baal, bikin kuil Baal. Asyera patungnya dibuat, ngikut Ahab. Takut sama Isabel. Ya, ini istri yang perkasa ini. Hari ini kalau ada istri yang kayak Isabel ini hati-hati, saudara. Aduh, kata orang gini, rumah tangga itu kepalanya memang laki-laki kan? Isabel bilang gini, gak apa-apa kepalanya laki-laki. Lehernya gua. Yang menggerakkan kepala siapa? Leher. Jangan ada laki-laki yang takut istri ya di sini ya. Takut Tuhan, bukan takut istri. Amin. Istrinya juga gitu, takut Tuhan. Ya, oke. Jadi karakternya ini membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Menjadi menyembah Baal, Asyera, dan dewa-dewa lain. Itu kejahatan nomor 1 di mata Tuhan. Ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 18 ayat 19, saya bacakan ya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal, 450 orang. 450 nabi Baal. Dan nabi-nabi Asyera 400 orang. Banyak banget ya. Ini aja jumlahnya nggak sampai 500 nih semua. Itu bayangin nabi-nabi Baal plus Asyera. Lebih banyak dari kita ini jumlahnya. Ngumpul di Gunung Karmel. Yang mendapat makan dari meja Isabel. Rupanya Isabel yang mendukung nabi-nabi semua ini. Isabel memberi dukungan dan perlindungan penuh kepada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Ia menjadikan penyembahan kepada Baal itu sebagai agama resmi kerajaan Israel di zaman itu. Ini luar biasa jahatnya ini. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Di situ dicatat bahwa Isabel memusnahkan nabi-nabi Tuhan. Wow, para nabi dibunuh sama Isabel. Obadya mengambil 100 orang nabi dan menyembunyikan mereka di 2 gua. Obadya menyembunyikan nabi-nabi, kalau enggak habis semua. Dibunuh oleh Isabel ini. Ya. Isabel berusaha membunuh Nabi Elia juga. Kita tahu kisahnya kan? Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal.
Jadi rohnya si Isabel ini, ia benci dan melawan kebenaran. Jadi hari ini kalau ada orang yang membenci kebenaran, melawan kebenaran, itu rohnya sama dengan rohnya Isabel. Dikasih kebenaran gak suka dia. Dia lebih suka ngarang kebenarannya sendiri. Isabel ini. Ya. Nah, jadi Isabel juga memanipulasi, saudara. Menebar ketakutan dan manipulasi. Ia memanipulasi Raja Ahab sehingga memfitnah, membunuh yang namanya Nabot. Untuk apa? Untuk merampas kebunnya. Isabel itu suka ngerampas milik orang. Ini roh Isabel ini. Jadi Raja Ahab pun ikut taat disuruh ngerampok milik orang, kebunnya orang. Ini rohnya Isabel. Kalau hari ini orang suka merampok punya orang, itu rohnya Isabel. Hati-hati, saudara. Biar cowok, biar cewek, rohnya sama. Roh Isabel itu namanya. Nah, yang terkenal banget itu kisahnya Nabi Elia melawan Isabel ini. Nanti dibaca sendiri di rumah 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 40. Ya. Elia menantang siapa yang benar-benar Allah. Tuhan Sang Adonai, YHWH itu bacanya Adonai. Sang Adonai atau Baal ditantang sama Elia, saudara. Kita tahu kisahnya bukan? Ada korban hewan, gak boleh pakai api, disiram air banyak. Nabi-nabi Baal disuruh kalau bisa turunkan api dari langit. Nabi Baal nari-nari kan, keliling. Nari-nari sampai capek. Tetap aja gak ada api. Sebenarnya yang namanya dewa-dewa itu ya gak bisa apa-apa, saudara. Saudara pernah lihat gak dewa ini lalu memberi kesuburan? Gak ada, itu cuma cerita. Ya, jangan percaya sembarangan begitu. Dibuktikan Elia, nanti Tuhan yang akan menurunkan api. Orang-orang ketawa kan karena ditambahin air sama Nabi Elia. Api turun dari langit, habis semua. Nabi Baal semua dibunuh. 450 dibunuh. Mati. Tapi setelah itu Isabel gak bertobat loh. Isabel malah ngancam. Awas Elia, kamu akan mati seperti nabi-nabiku itu. Elia sempat takut. Dia lari kepada sejauh-jauh kan. Dia aduh lebih baik aku mati Tuhan. Rupanya seorang nabi besar bisa takut juga. Karena masih manusia ya. Tapi Elia ini luar biasa. Nantang 450 nabi Baal. Ya. Nah, jadi Isabel ini memang terkenal jahat, saudara. Roh Isabel itu intimidasi, ketakutan. Jadi kalau ada barang siapa yang menebar ketakutan di gereja, itu roh Isabel juga itu. Intimidasi, itu roh Isabel, saudara. Kalau kita baca kisahnya Elia ini, mestinya kita semua lebih dari Elia. Kenapa? Elia belum melihat Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah mendengar firman-Nya. Makanya jangan takut oleh siapapun di dunia ini. Siapapun. Mau roh jahat, mau setan. Siapapun jangan takut, asal kita benar. Ada amin semua? Tuhan menghendaki gereja yang seperti Elia. Yang bisa berbicara. Yang benar siapa? Tuhan atau kau? Dewamu itu. Kita buktikan saja. Oh, gereja harus berani suaranya lantang. Menyuarakan kebenaran. Meskipun melawan 450 Nabi Baal. Meskipun hari ini melawan seluruh dunia. Gereja harus berani menyuarakan kebenaran. Kalau bukan, itu bukan gereja Tuhan. Itu cuman gereja-gerejaan. Saudara ngerti gereja-gerejaan ya? Kalau kayak anak kecil itu masak-masakan. Pura-pura masak. Itu cuma gereja-gerejaan. Punya gedung di labelin gereja. Itu bukan gereja. Sebab gereja itu harus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Apa adanya. Berapapun harga yang harus dibayar. Dimusuhin seluruh dunia enggak masalah. Sebab kita tahu ada roh-roh Isabel di dunia ini.
yang akan memusuhi kebenaran, yang akan membenci dan membunuh nabi-nabi Tuhan. Hari ini banyak pembunuh. Hari ini banyak pembunuh. Di sosial media banyak sekali pembunuh-pembunuh itu. Memang nggak bunuh secara fisik, tapi bunuh secara karakter. Pembunuhan karakter itu sama dengan pembunuh. Sebab firman Tuhan berkata apa? Barang siapa membenci saudaranya, sesamanya, ia seorang pembunuh. Di mata Tuhan itu sama dengan pembunuh, saudara. Hari ini banyak sekali orang yang membunuh. Mungkin dia nggak berasa kali, tapi disamakan dengan pembunuh oleh Tuhan. Ya, tapi kita tahu akhir hayat dari si Isabel ini. Apa yang terjadi kemudian? 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Kita baca ya, Nabi Elia kemudian bernubuat, saudara. Juga mengenai Isabel telah berfirman Tuhan, demikian. Anjing akan memakan Isabel di tembok Yesreel. Nanti dia mati dimakan anjing. Itu nubuatannya. Waduh, bagaimana mungkin? Isabel kan seorang ratu. Kok matinya dimakan anjing? Gitu. Tapi itulah nubuatan Nabi Elia. Apa yang terjadi kemudian? 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Nanti dibaca, saudara. Isabel dihukum mati oleh Yehu, raja yang diurapi Tuhan untuk menggantikan Ahab. Jadi Ahab diganti Yehu. Yehu menghukum Isabel. Ia dilempar dari jendela istana. Bisa bayangin nggak? Istana kan tinggi ya. Dari jendelanya dilempar Isabel. Padahal ia seorang ratu. Jatuh ke bawah. Pasti patah-patah hancur. Itu yang terjadi dengan Isabel. Tubuhnya diinjak-injak kuda. Dan kemudian anjing-anjing memakan dagingnya. Waduh. Hanya tersisa tulang-tulang tengkorak, kaki dan telapak tangannya. Tepat seperti yang dinubuatkan Elia. Habis. Habis. Ratu loh. Habis. Ini pelajaran buat seluruh dunia. Isabel yang begitu jahat melawan Tuhan, pasti berakhir dengan kematian yang mengerikan. Orang yang melawan Tuhan, pasti binasa dia. Pasti. Makanya di dunia ini cuma ada 2 kelompok manusia. Dicatat itu baik-baik di hati kita semua. Manusia yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Yang mendukung proyeknya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang mempersembahkan hidupnya supaya semua orang selamat. Supaya banyak orang mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Dengan cara apa? Mendidik anak dibawa ke Tuhan. Dengan cara hidup yang benar. Supaya jadi teladan. Tapi yang satu lagi. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli Tuhan. Tidak peduli masih lumayan. Dia bahkan mensabotase pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan diusahakan supaya gagal, supaya orang tidak bisa dengar. Roh Isabel melawan kebenaran, membunuh nabi-nabi Tuhan. Banyak orang yang begitu di pasaran ini, di dunia ini. Kesana kemari ngomongin, itu pendeta itu gini loh. Padahal enggak, fitnah. Roh Isabel itu, binasa nanti. Dimakan anjing masih mendingan. Dimakan setan rohnya. Tanda kutip ya. Emang setan makan Pak? Ya enggak tahu. Tapi maksudnya binasa, saudara. Ya, hati-hati loh, hidup cuma sekali. Kalau saudara cuma diomongin banyak orang, enggak masalah. Kasihan yang ngomongin kita itu. Iya. Orang yang iri sama kita itu kasihan. Yang lebih tinggi siapa? Yang diiriin atau yang iri? Kenapa orang iri? Karena nggak mampu. Kalau orang mampu pasti nggak iri. Ya, makanya berbahagialah orang yang memberi. Memberi berarti lebih diberkati, kan gitu. Makanya kita semua harus memberi diri, memberi hidup kita. Supaya setiap orang yang ketemu kita merasakan diberkati. Nah, kan mantep kan? Itu, jangan kok deket-deket kita, males gue lihat ya. Nah, itu, cuman ada 2 kelompok manusia.
Dan itu pilihan. Saudara bisa pilih mau jadi yang mana. Saya tidak bicara soal kekayaan atau apa, enggak. Sikap hati kita. Kalau kita memang benar-benar cinta Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Pasti. Tapi kalau roh Isabel ada dalam diri orang itu akan berusaha mikir, gimana ya caranya supaya gereja ini tutup. Supaya apa lagi ya? Supaya orang-orang enggak ke situ. Fitnah-fitnah pendetanya. Supaya apa lagi ya? Supaya macam-macam yang dia lakukan. Intinya dia mau menyesatkan banyak orang. Ngajar sembarangan. Tidak sesuai Alkitab. Itu roh Isabel itu. Bayangin. Tuhan mau semua orang selamat. Dia ngajarin yang berbeda. Supaya semua orang binasa. Waduh. Banyak orang tidak merasa dirinya dipakai setan. Ada roh Isabel dalam dirinya itu. Makanya ya, setiap minggu kalau kita khotbah kan keras nih. Supaya kita itu benar-benar mengerti hidup ini yang cuma satu kali dan singkat ini. Jangan sampai kita meleset, rugi. Begitu sampai di Hades, di alam maut, teriak-teriak juga percuma. Sudah terlambat. Sekarang ketika kita bisa duduk di sini, nafas lega, mendengar firman. Waduh, terima kasih Tuhan. Seluruh dunia ini gak ada artinya dibandingkan Tuhan. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Itulah Isabel zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu. Hari ini spiritnya ada, saudara. Yang dimaksud spirit bukan rohnya Isabel yang dulu itu, bukan. Yang dimaksud spirit itu semangatnya, cara berpikirnya, cara perasaannya itu ada roh Isabel itu. Kalau rohnya Isabel sendiri ada di alam maut ya, saat ini. Dia teriak-teriak selamanya meraung-raung di sana. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia dikasih tubuh. Dibangkitkan juga orang jahat untuk dibakar di api kekal. Di neraka. Lebih ngeri lagi. Makanya ya, yang hidup cuma sekali ini mestinya kita itu bersyukur. Karena kita kenalnya bukan Asyerah. Kita kenalnya bukan Baal. Kita kenalnya siapa, saudara? Adonai. Tuhan, huruf besar. Yang di Alkitab ditulis dengan Yud, He, Wo, He. Itu bukan Yahweh. Itu bacanya Adonai. Tidak ada kata Yahweh dalam Alkitab. Yang ada Adonai bacanya. Ya. Nah, kita itu sangat bersyukur. Makanya Bapak Ibu Saudara yang hidup aneh-aneh itu ngapain sih aneh-aneh? Kadang-kadang saya berpikir-pikir, apa sih untungnya hidup aneh-aneh itu? Hidup cuma sekali, ayo kosongkan semua pikiran, perasaan sendiri, ganti dengan kebenarannya Tuhan. Kan gitu, enak kan hidup ini sebenarnya. Kita itu hidup itu enak loh sebenarnya bersama Tuhan. Mau kaya mau enggak penting, tapi bersama Tuhan itu enak. Gitu loh. Makanya jangan aneh-aneh. Ya, amin saudara. Mestinya kalau kita sedang puji Tuhan ya. Yang maha tinggi, maha kudus. Kalau kayak begitu itu, jangan suaranya saja yang memuji Tuhan. Jangan sampai Tuhan gini, gak mau aku lihat kau. Kalau kita puji Tuhan itu dalam seluruh hidup kita. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Echad. Adonai Elohim. Adonai Eloheinu. Yang maha tinggi, maha kudus.
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara nyanyikan dengan tulus. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, kalau orang Yahudi meninggal, mati dipanggil Tuhan, dia bisikin itu mayatnya di telinganya. Adonai Elohim, Adonai Echad. Itulah pengakuan iman orang Yahudi yang sampai hari ini dipelihara terus. Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan Allah kita itu Esa. Tidak ada yang lain. Makanya kalau kita bisa menyembah Tuhan yang benar, bukan Baal, bukan Asyera, bukan Moloch, bukan dewa-dewa yang gak ada gunanya itu. Menyembahlah dengan benar. Sebenarnya hidup kita ini adalah penyembahan untuk Tuhan. Bukan hanya lewat mulut, lewat perbuatan nyata. Ya. Jadi kalau kita sampai memuji Tuhan pakai mulut, pakai hati juga. Percuma suaranya bagus kalau tidak pakai hatinya. Ada amin, saudara? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, saya mau ingatkan ya, di zaman raja-raja, kalau seseorang menghadap sang raja, ia menyembah Tuhan, bukan cuma begini, saudara. Itu sampai di bawah, bahasa Jawanya itu delosor, tahu ya? Apa itu ya bahasa Indonesianya delosor itu ya? Tiduran, sampai benar-benar jidatnya ini sampai ke bawah. Bagaimana saudara selama ini menyembah Tuhan? Apakah cuma dengan mulut? Jangan sampai roh Isabel masuk ke dalam hidup kita. Merasa rohani. Aku sudah pendeta, Pak. Kau memang pendeta, tapi belum tentu hamba Tuhan. Pendeta cuma jabatan. Ada roh apa di dalam dirimu itu? Roh Isabel atau roh Allah? Itu yang paling penting. Faktanya aja, gak usah berteori-teori. Banyak orang berteori. Gak usah pakai teori. Bagaimana hidupmu selama ini? Gitu aja deh. Iya kan? Makanya kalau pagi hari ya, saudara biasakan ikut doa pagi. Setelah doa pagi kita 30 menit, dilanjutkan. Pribadi. Dilanjutkan secara pribadi. Iya. Jangan cuma pintar nyanyinya doang.
Ya, kan enak pagi-pagi. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, yang kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, sejak kematian Isabel di dalam panggung sejarah dunia ini, 1000 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, nama Isabel muncul lagi di kitab Wahyu. Saudara. Wahyu pasal 2 ayat 20. Wahyu pasal 2 ayat 20. Coba ditampilkan. Saya bacakan ya. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, ngaku-ngaku nabi. Tapi benar sih dia nabi, nabi Baal, nabiah Asyera. Ya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Perhatikan kata-katanya, hamba-hambaku. Ini di dalam gereja ini pasti. Ya di luar gereja juga bisa sih. Tapi di dalam gereja juga. Menyesatkan hamba-hambaku. Sehingga hamba-hambaku itu berjinah. Mengajar dan menyesatkan. Makan persembahan-persembahan berhala. Saudara tahu, berhala zaman sekarang bukan Asyera, bukan Baal, bukan Moloch. Satu namanya. Apa itu? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu atau lupa. Depannya M. Mamonas. Mamon. Tapi sebelum dilanjutkan, saudara jangan salah mengerti ya. Mamon itu benda mati. Kalau dijadikan dewa oleh manusia, jadi dia. Tapi kalau enggak, dijadikan budak, jadi budak juga dia. Mamon bisa dipakai untuk melayani Tuhan, bisa dipakai untuk memuaskan diri sendiri. Dewa Mamon itu. Hari ini semua orang kebanyakan menyembah Mamon. Tidak peduli agamanya apa, Mamon itu manis di mulut katanya. Waduh, ngeri. Untung Alkitab jelas menulis. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur. Gunakan Mamonmu itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kemahmu itu dibongkar, tubuh kita ini dibongkar, mati. Mamon itu tidak bisa menolong lagi, tapi kamu diterima di kemah abadi. Diterima di rumah Tuhan. Itu baru mantap. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang masih muda, belajar yang pinter, bisnis yang hebat, punya uang yang banyak, tapi jadikan Mamon itu hamba. Dukung pekerjaan Tuhan,
Anak-anak dididik yang benar. Orang tua berkati. Hidupmu harus bersinar terang. Gunakan mamon juga untuk memberkati banyak orang. Itu maksudnya. Kalau tidak, mamon itu menjadi berhala. Itu mamon menjadi another Isabel. Isabel yang lain lagi itu. Ya, menjelma. Roh Isabel ini yang di kitab Wahyu ini sebenarnya bukan rohnya Isabel yang dulu itu, bukan. Ini sebenarnya roh iblis, saudara. Roh setan ini sebenarnya. Dia melawan kebenaran. Dia mengusahakan banyak orang tidak selamat. Dia memuja uang. Saya sedih lihat dunia ini. Mestinya kalau orang jadi dokter, dia menolong orang banyak. Yang punya uang ya bayar, yang nggak punya uang nggak usah bayar. Mestinya begitu. Ya, jangan punya nggak punya disikat habis. Kasih resep mahal sekali. Roh Isabel itu menyembah mamon dia. Ya, pengacara juga gitu. Pengacara itu bukan pengangguran banyak acara ya. Pengacara. Waduh. Itu kebanyakan pada umumnya itu. Punya roh Isabel itu. Uang Tuhannya mereka itu. Enggak semua, enggak. Ada yang baik pasti ada yang baik. Enggak mungkin enggak ada yang baik. Tapi yang baik sedikit. Kebanyakan ngaco, enggak karuan. Makanya saudara hati-hati di dunia ini. Pendeta, wah hati-hati. Pendeta kan jabatannya. Ini serius nih, bukan untuk nyerang siapapun ya. Kalau di luar sana pendeta dengerin ini, jadilah pendeta yang benar. Yang hamba Tuhan, jangan hamba uang. Banyak pendeta itu hamba uang. Kalau sama uang, waduh, gila. Saya itu kalau ketemu orang ya, sebentar aja tahu kok ini hamba uang apa bukan. Ketahuan. Makanya saya ketemu dokter, ketemu pengacara, saya udah tahu ini hamba uang ini. Udah nggak bisa diharapin orang ini. Gitu. Dokter, guru, apalagi ya. Pemain musik jangan deh. Jemaat juga jangan deh. Yang lain aja ya. Terus di planet lain aja. Aduh, ngeri. Roh Isabel ini sebenarnya roh setan yang dimaksud kitab Wahyu ini. Roh iblis ini masuk ke dalam gereja, membuat perpecahan dalam gereja. Membuat pengajarnya ngajarin yang salah. Dikasih tahu, ngamuk. Maunya sendiri. Nggak punya dasar. Perhatikan baik-baik. Untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah itu gampang sebenarnya. Sampaikan saja isi Alkitab. Udah dia muter-muter. Tinggal diaminkan aja nggak mau dia. Yang kedua kalau ditanya yes or no, ya atau tidak. Dia nggak jawab tuh. Ya atau tidak. Dia pilihnya atau. Bukan ya atau tidak. Muter-muter. Itu pasti bukan orang benar. Pasti. Gampang kok mendeteksi kelaliman itu gampang. Roh Isabel itu gampang dideteksi. Ia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa di mimbar khotbah bisa. Sebenarnya itu roh setan yang bicara. Sebab Alkitab diganti-ganti, dirubah-rubah. Dampaknya ngerusak. Jemaat jadi rusak. Jemaat jadi matre. Jemaat jadi mikir yang lain. Saudara. Aduh, sedih. Kadang-kadang saya diem aja gitu ya. Duh Tuhan, kenapa dunia ini begini ya? Kita udah khotbah teriak-teriak, cuma dikit yang dengar. Tapi kalau yang gosip, yang dengar ratusan ribu. Waduh, ngeri dunia ini. Ngeri, saudara. Makanya ya, gereja itu yang benar itu sudah sedikit zaman sekarang ini. Sedikit. Roh Isabel itu satu. Di gereja bikin kompromi dia. Gak apa-apalah dosa dikit, sekali-kali gak apa-apalah. Kebenaran ditukar dengan kenyamanan dalam gereja. Supaya orang yang ke gereja nyaman gitu. Kebenarannya tapi gak ada. Itu roh Isabel itu. Pokoknya dengan segala cara kebenaran kalau bisa dihapus. Ngumpul-ngumpul aja, senang-senang diberkati, angkat dompetmu, biar senang pulangnya padahal kosong terus tetap. Ayo, nanti dibalas Tuhan 100 kali. Ada yang dibalas? Gak ada. Gak ada. Mana orangnya yang dibalas? Nanti kalau saya tanya, ada. Ya dia pengusaha.
Coba yang biasa, orang yang bukan pengusaha, kapan dibalas Tuhan? 100 kali. Ya enggak ada. Bohong di mimbar. Roh Isabel itu. Supaya orang salah mengerti. Yang dimengerti bukan kebenaran. Hari ini medianya banyak. Sekarang ada media sosial. Di medsos itu bisa dipakai dua hal. Satu untuk kebenaran, satu untuk menyebar kepalsuan. Gunakan medsos untuk kebenaran. Sebenarnya perang rohani itu dari dulu, saudara. Dengan segala alat-alatnya. Jangan pernah kita kendor. Yang masih muda-muda nih, kamu belum apa-apa. Belajar. Jadi laskar Kristus. Yang pinter. Bisa kuliah lagi. Beberapa orang udah kita kuliahkan lagi tuh. Ilmunya harus banyak, jangan cuma teologi. Banyak ilmu nanti aplikasinya untuk Tuhan. Kan begitu. Jangan, wah aku udah STH nih, udah tenang. STH itu nothing. Itu nggak ada artinya itu. Apalagi kalau orang melesetin, STH katanya singkatan sok tahu loh. Kalau sekolahnya dilanjutin jadi MTH, makin sok tahu. Diterusin lagi, akhirnya jadi DTH. DTH yang paling lucu. Singkatannya dia pikir dia tahu. Aduh, jangan sombong deh. Gelar-gelar kita itu nggak ada artinya kalau tidak diaplikasikan untuk Tuhan. Hidup kita itu tidak ada artinya kalau tidak kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan Allah kita. Ada amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saatnya gereja Tuhan itu kembali ke kebenaran yang mula-mula. Itulah sebabnya gereja ini disebut gereja mula-mula. Sebab kita mau kembali ke kebenaran yang mula-mula. Ingat ya, roh Isabel itu satu, berusaha menginfus penyembahan yang lain. Hari ini yang paling berbahaya adalah mamon. Itu mau diinfus ke pikiran setiap orang. Supaya meskipun ke gereja, dewa yang sebenarnya mamon. Itu bahaya, saudara. Yang kedua, ia membenci kebenaran. Kalau kita ngomong kebenaran, dilawan sama enggak gitu. Wah, itu dia orangnya. Saya kalau baca komentar-komentar di YouTube, saya udah tahu kok. Ini abaikan aja orang ini, enggak usah dibalas. Dia benci kebenaran. Dia mau pembenaran, bukan kebenaran. Dia merasa benar tanpa alasan tapi. Ya. Terus ada unsur intimidasi, manipulasi dan fitnah. Ujungnya nanti maut. Makanya sebagai gereja Tuhan, saudara jangan untuk diri sendiri, bagikan ke teman-teman saudara. Semua kita dari pagi itu sudah kerja keras, doa pagi. Ya, nanti ada klip-klip tas, tanya Alkitab saja, potongan khotbah, renungan pagi, apalagi ya, online Bible study, lengkap kita itu. Musiknya juga ada, musik Mandarin juga ada. Suatu hari kita mau bikin musik Arab boleh juga. Irama Padang Pasir. Bagus, segala macam untuk Tuhan tapi. Ya, lengkap kita itu. Jadi saudara, ayo kita sama-sama dukung pekerjaan Tuhan. Ya, nanti Januari kita pindah ke Pluit, sudah saya komunikasikan ya sebelumnya. Tentu saja kita butuh banyak dana. Saudara yang diberkati boleh mendukung, tidak dipaksa dan tidak ditagih, jangan khawatir. Kita di sini itu berusaha mendidik jemaat supaya dewasa. Ketika seseorang dewasa rohani, dia akan mempersembahkan tanpa hitung-hitungan. Dan tanpa berharap dibalas Tuhan. Dibalas apanya? Hidup kita ini milik Tuhan. Kok minta dibalas Tuhan? Aneh. Ya. Tapi saya bersyukur loh. Saya bersyukur bahwa ada banyak orang yang memang cinta Tuhan juga. Mendukung pekerjaan Tuhan, bagus deh. Saya jadi dikuatkan juga. Ternyata masih ada ya Tuhan, orang-orang yang bisa diajak sama-sama, gandengan tangan untuk maju ke depan. Memerangi roh Isabel ini. Roh setan ini sebenarnya. Kita harus perangi saudara dengan segala caranya.
Suatu hari di masa depan kita produksi buku-buku, ya, dan lain-lain sebagainya. Dengan harapan orang mengenal kebenaran. Iya, aku mau yang ini benar. Gitu loh. Tapi saudara jangan dalam hidup ini jadi sandungan. Ayo bertobat semua. Saya tahu dulunya mungkin hidup kita mungkin dulu pernah jatuh dalam dosa. Pernah lah setiap orang. Beda-beda aja bentuknya, ya kan? Dulu hidup dalam gelap. Ya. Tapi sekarang yuk kita hidup yang benar ke depan. Sama-sama. Jangan pernah ada di antara kita yang suka menghakimi sesama. Ya, orang yang merasa baik itu bahaya. Yuh, dia itu payah Pak orangnya. Aku kan baik. Wah, itu payah itu. Itu sama dengan orang Farisi ahli Taurat itu loh. Suka nunjuk-nunjuk orang lain. Meskipun orang lain salah, kau nggak punya hak untuk menghakimi. Ingat baik-baik itu. Kalau ada sesuatu, hadap ke gembala. Biar saya yang putuskan. Jangan masing-masing menghakimi sesamanya. Nggak boleh itu. Kacau gereja. Nanti ada roh kekacauan, roh pemecah belah itu. Kan dulu saya pernah cerita itu, ada roh. Saya berasa ada roh jahat itu, mencolok sana, mencolok sini gitu, pindah-pindah. Roh pemecah belah itu. Jangan sampai ada lagi sekarang. Ya, ini pengingat buat kita, jangan ada roh Isabel di antara kita. Ayo, kalau ada yang salah, diskusikan sama saya aja, nggak usah antar teman gosip, nggak karuan, percuma. Kita itu harus kasih kesempatan setiap orang untuk bertobat, ya. Jangan sampai Tuhan marah seperti kepada orang Farisi ahli Taurat. Pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka bertobat, kamu tidak. Kamu cuma merasa benar, merasa baik, merasa tidak pernah buat dosa. Siapa yang tidak pernah buat dosa? Ketika seseorang diam saja, padahal ia bisa melakukan untuk Tuhan, itu sudah dosanya besar. Bisa melakukan tapi nggak mau melakukan, dosanya besar. Jadi banyak orang tuh salah selama ini. Aku nggak buat dosa kok Pak. Nggak buat dosa aku. Aku nggak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ini, tidak itu. Iya, tapi apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Nggak ada Pak. Dosamu sangat besar. Ditolak Tuhan. Kecuali kita nggak bisa melakukannya. Kalau itu nggak dituntut sama Tuhan. Tapi kalau kita bisa melakukan untuk Tuhan, tidak dilakukan, dosamu kekal, kata Alkitab. Tetap selamanya. Yuk kita bertobat yuk sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan bukan untuk gereja saja loh ya, untuk semua. Supaya banyak orang kalau lihat kita, bro, kok sekarang kok berubah ya bro? Iya. Kok bisa gitu bro? Bisa. Apa bro rahasianya? Rahasianya cuma satu. Firman Tuhan. Aku dari dulu udah ke gereja bro. Ya tapi yang ini beda. Yang ini rasanya agak pahit. Yang dulu manis-manis. Yang sekarang agak pahit. Pahit itu obat saudara. Jangan suka yang manis-manis, nanti diabetes. Yang pahit itu yang sehat. Kan gitu ya. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat hidup kita ini ya, saya nggak tahu bagaimana saudara merenungkannya. Setiap hari itu saya kadang-kadang diem merenung gitu, kalau malam ya. Badan udah capek gitu. Saya merenung Tuhan. Hidup ini sebenarnya menarik loh Tuhan. Sayang banyak manusia itu nggak ngerti. Sayang banyak manusia itu punya roh Isabel di dalamnya. Sehingga ia nggak peduli kebenaran. Ia cuma punya dewa Mamon. Ia mengejar Mamon seumur hidupnya dengan segenap tenaga, segenap pikiran, segenap segala sesuatunya. Tapi ia tidak berbuat apapun untuk Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni mereka Tuhan, sadarkan. Ibarat lampu tuh mati. Ya atau kalau nyala redup gitu. Coba nyalanya jeng gitu, langsung berubah tuh. Semua orang kata, bro kamu berubah loh bro. Iya dong, masa hidup ini gitu-gitu terus. Kan begitu harusnya. Ya. Yuk kita ingat baik-baik. Hidup kita ini sebenarnya ibadah. Hidup ini sebenarnya puji-puji Tuhan dalam segala hal. Setiap perbuatan kita, haleluya itu bukan cuma dari mulut. Ya, kan begitu. Kita itu ya
ketika kita memuji Tuhan ya, atau berdoa. Saudara kalau berdoa kan biasanya gini ya, merem gitu kan. Enggak selalu, doa itu komunikasi kita. Ketika kita memuji Tuhan itu pun berdoa. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Enak kan saudara? Kalau kita melakukan sesuatu hidup ini memuji Tuhan. Kulakukan ini untuk Tuhan. Kan enak banget. Kenapa mesti aneh-aneh? Manusia itu diseret oleh keinginannya sendiri. Sehingga akhirnya susah sendiri. Cari penyakit. Disayang Tuhan, malah lari dari Tuhan. Cari penyakit. Yang paling goblok itu di dunia itu setan itu yang paling goblok itu. Dia sudah ada di surga kan? Kenapa memberontak? Kan goblok banget itu namanya. Manusia belum ke surga, pengen ke surga. Dia sudah di surga memberontak. Dibuang ke bumi jadi setan. Pribadi yang paling goblok itu setan itu. Makanya kalau ketemu setan goblok-goblokin aja. Saudara kalau ketemu jangan takut. Ya, suatu hari kalau saudara jalan-jalan gitu ya. Terus ada pohon. Di pohon itu ada suara. Hihihi, gitu gimana? Loh. Ayo gimana? Samper, lari lagi. Jangan lari, samperin, coba aja saya. Saya samperin. Mana dia? Langsung saya marahin. Goblok sih lu. Gak usah nangis. Pura-pura nangis lagi. Makanya setan gak berani sama saya. Sering saya tantangin, sini kalau berani lu. Gak ada yang berani. Ya, biar kurus-kurus gini setan gak berani lu. Aduh, saudara ya, kita itu backgroundnya, latar belakangnya macam-macam. Jangan permasalahkan latar belakang, saudara. Latar belakang saudara ada yang pelacur, gak masalah. Ada yang bisikin saya loh. Seorang ibu-ibu datang ke saya, Pak, saya pelacur. Maksudnya? Sekarang masih gak? Udah enggak, Pak. Gak usah cerita. Apalagi cerita sama ibu-ibu, jangan. Nanti kok dirajam sama ibu-ibu. Gak usah cerita pokoknya. Masa lalu tuh gak usah diceritain. Ke depan aja kita yang bersih. Amin ya semua ya. Gak usah cerita. Cerita sama saya misalnya sekali, udah cukup. Gak usah cerita berulang-ulang. Gak bakalan saya ceritain siapapun juga kok. Ya. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tak ku rasa berarti hidupku, penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia
kegelisahan terus kurasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, Dia selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Enak ya saudara ya, dulu kita hidup dalam gelap, dalam kubangan dosa, diangkat oleh Tuhan, dikuduskan, disucikan oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus. Kurang apa lagi saudara? Sebagai tanda kita sudah dibeli Tuhan, kita itu milik Tuhan. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Ada Roh Kudus. Sebagai pendidikan kita diberi firman Tuhan, supaya cara berpikir kita berubah, mindsetnya, karakter kita berubah. Jadi sebenarnya pengudusan di dalam Tuhan itu karakter building, pembangunan karakter ilahi. Bukan cuma mulut. Kan ada yang ngajarin tuh, kalau kau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan kau selamat. Salah. Kalau kau mengaku dengan mulut lalu kau berubah, maka kau selamat. Kau gak berubah, kau gak selamat. Orang gak bertobat, gak selamat. Enak aja. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kita pun harus menyalibkan manusia lama kita. Kita harus mati bersama Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita menjadi manusia baru. Kalau kita mati di dalam Tuhan, maka kita dibangkitkan juga bersama Tuhan yang bangkit. Itu sebenarnya saudara. Amin ya. Jangan ada roh Isabel di dalam gereja. Saudara jangan pernah berantem sesama jemaat. Kalau saudara dianiaya, diam aja. Diam saja. Jangan banyak omong. Makin banyak omong, makin banyak salah. Ini maaf ya ibu-ibu, kan biasanya banyak omong ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak biasanya diem gitu. Kenapa? Karena ditindas sama ibu-ibunya. Ibu-ibu bertobat ya, dikurangi. Ngomongnya dikurangi, ngomongnya pakai jeda. Jangan dulu gitu. Waduh. Dulu saya pernah ditelepon sama seseorang. Dulu gitu terus. Saya mau ngomong aja gak bisa. Waduh. Lama-lama saya taruh sudah. Saya mandi dulu, apa dulu. Iya beneran. Setelah itu udah 15 menit saya gini. Masih ngomong. Luar biasa. Dia gak tahu ditaruh juga loh. Waduh, bertobatlah saudara. Bertobat dari dosa banyak omong. Gitu ya. Aduh. Ya saudara, soal gereja kita ini nanti Januari kan di tempat yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa mendukung, ayo didukung. Kan saya sering komunikasikan, anggap aja rumah sendiri mau didandanin apa, ayo. Ada yang punya apa taruh di gereja misalnya, bisa ya. Yang diberkati bisnisnya, ayo kita dukung. Karena biayanya nggak kecil juga sebenarnya. Tapi saya paling nggak setuju kalau aktivis ngomong, ditagih aja, oh ditagih, emang utang apa? Nggak boleh, kalau itu nggak boleh. Kita cuma himbau aja. Ke orang yang dewasa pasti mendukung, itu aja sih. Dan satu lagi saudara, kabar bahagianya ternyata banyak orang yang terbeban juga. Menunjukkan kasihnya sama Tuhan. Ya, tanpa saya sebut namanya, saya di mimbar ini saya mengucapkan terima kasih juga. Ya, ayo sama-sama gandengan tangan selama-lamanya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, ada yang baru datang ke tempat ini? Silakan angkat tangan. Kalau ada jemaat yang baru datang di tempat ini,
Ada? Bagus. Selamat datang, selamat bergabung. Nanti ada souvenir dari GMM. Yang lama aja belum dapat souvenir ya. Bagus-bagus loh, ada kunci, ada macam-macam. Ada souvenirnya, silakan diambil nanti ya. Kalau ada yang lama mau ngaku baru boleh juga sih. Saudara, untuk Natal ada amplop khusus ya, persembahan Natal. Saudara bisa persiapkan dengan baik dari rumah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tak ku rasa berarti hidupku, penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia, kegelisahan terus ku rasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, Dia selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Haleluya, Dia selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi menjelang siang ini. Kami semua diberkati. Terima kasih untuk rema yang baru kami terima. Biarlah rema ini berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, kemelesetan kami selama ini. Tuhan, terima kasih untuk gerejamu ini, gereja mula-mula GMM. Kami percaya GMM adalah gereja milik Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus dan mengasihi Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun, baik yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing yang lewat online. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, perkenanan-Mu atas mereka dan keluarga besarnya juga. Bapa di surga, sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Layakkan tangan kami untuk kami angkat menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang, hikmat marifat, kepekaan akan kehendak Allah turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah,
bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.